Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar Bina, IPA, dan PKN. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Baik teman-teman, Ustazah akan mengawali pembelajaran PKN kita pada hari ini dengan teks. Silakan dibaca sendiri ya teman-teman. Baik teman-teman, harapannya antum dapat membaca teksnya dengan benar sehingga bisa kita bahas bersama. Kita bahas ya teman-teman. Teks ini berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Nah, di sini ada berapa keluarga teman-teman? Ada 2 keluarga, yaitu keluarga Aisyah dan keluarga Dwi. Apakah antum menemukan perbedaan kondisi keluarga Aisyah dan keluarga Dwi? Benar, keluarga Aisyah berasal dari keluarga seorang pengrajin batik, sedangkan Dwi berasal dari keluarga seorang karyawan dari pengrajin batik. Nah, bagaimana sikap Aisyah kepada Dwi dan bagaimana pula sikap Dwi kepada Aisyah? Meskipun Aisyah anak seorang pengrajin batik dan Dwi anak seorang karyawan pengrajin batik, mereka saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Nah, teman-teman, dari teks yang kita baca tadi dapat kita contoh, yaitu walaupun Aisyah dan Dwi mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda, namun demikian mereka tetap berteman baik. Aisyah tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Aisyah belajar dari kesederhanaan Dwi dan Dwi menghargai Aisyah dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Aisyah. Sekarang kita masuk kepada teks berikutnya. Silahkan dibaca lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman. Teks ini menceritakan tentang Risa dan Bedo. Nah, dari teks tersebut, bagaimana sikap Bedo kepada Risa? Nah, iya, sikap Bedo kepada Risa kasar ya teman-teman, tidak boleh dicontoh ya. Nah, kira-kira sebaiknya seperti apa sikap yang harus dilakukan Bedo? Nah, iya, seharusnya Bedo meminta kuenya dengan cara baik-baik. Sekarang bagaimana sikap Risa setelah Bedo menghinanya? Wah, efeknya besar ya teman-teman. Risanya langsung terdiam dan air matanya mengalir, sehingga dia setelah itu merasakan sangat rendah diri dan mulai banyak murung daripada biasanya. Seharusnya nggak begitu ya teman-teman. Kalau kita dihina sama orang lain, kita harus lebih semangat untuk menunjukkan prestasi dan kelebihan kita kepada orang tersebut. Nah, bukan dibalas ya. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Manusia juga diberikan potensi yang berbeda-beda. Potensi itu maksudnya adalah kemampuan diri. Nah, perbedaan potensi atau kemampuan tersebut menjadi salah satu penyebab perbedaan status ekonomi. Perbedaan tersebut jangan menjadi sebab terjadinya perpecahan. Sebaliknya, semua perbedaan harus menjadi jalan untuk saling melengkapi kekurangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, untuk tugas PKN kali ini, silahkan antum amati lingkungan antum, kemudian ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan antum. Kemudian, jelaskan kenapa terjadi keberagaman dan bagaimana antum dan tetangga antum atau masyarakat sekitar antum menyikapi keberagaman tersebut.
Alhamdulillah teman-teman sudah belajar tentang formulir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang formulir pengiriman uang melalui kantor pos dan bank. Di mana pengiriman melalui kantor pos dilakukan melalui layanan wesel pos. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini namanya wesel teman-teman. Apa saja yang harus diisi dalam wesel pos tersebut? Nah, yang pertama, nomor 1 bisa diperhatikan itu namanya tanggal. Jadi tanggalnya memang harus benar sesuai dengan hari antum mengirim mengirim uangnya gitu. Nah, poin nomor 2 tentang jumlah uang yang antum kirim, dan nomor 3 itu terbilangnya atau cara membacanya. Sedangkan nomor 4 ini data dikirim oleh, nah berarti data si pengirim. Nomor 5 wesel pos ini ditujukan kepada siapa, jadi kita harus punya nama dan data lengkapnya. Kemudian nomor 6 pesan ini untuk apa uang yang kita kirimkan ini. Nah, seperti itu. Sedangkan nomor 7 adalah tanda tangan pengirim. Nah, tanda tangan pengirim ini berarti kita yang mengirim, tanda tangan kita beserta nama jelas. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam wesel pos yang harus diisi teman-teman, agar tidak keliru dan pesan kita sampai dengan baik. Sekarang kita masuk kepada pengiriman uang melalui bank, di mana di bank itu kita bisa juga menyetor uang. Nah, ini belangkonya ya teman-teman. Sekarang apa saja ya data yang harus diisi saat penyetoran uang di bank? Oke, yang pertama itu ada tanggal, yang kedua ada rupiah atau mata uang, karena kita Indonesia berarti kita rupiah. Kemudian nomor 3 ada jumlah uang yang akan disetor dalam bentuk angka. Kemudian nomor 4 jumlah uang yang akan disetor dalam bentuk huruf atau membacanya. Dan nomor 5 data penerima lengkap dengan nomor rekening, nama rekening, dan berita. Nomor 6 ada data penyetor atau pengirim lengkap dengan nama dan alamat. Nomor 7 ada informasi penyetor, nasabah atau non nasabah. Dan nomor 8 ada tanda tangan dan nama terang penyetor dan pengirim uang. Sama halnya saat penyetor uang, saat penarikan uang di bank pun kita diharuskan mengisi formulir penarikan. Nah, data apa saja yang harus diisi saat penarikan uang? Nah, ini ya teman-teman. 1, ada tanggal kapan kita menarik uang. Kemudian yang kedua, ada mata uang rupiah. Kemudian nomor 3, jumlah uang yang akan diambil dalam bentuk angka. Nomor 4, jumlah uang yang akan diambil dalam bentuk huruf. Nomor 5, ada nomor rekening kita yang akan menarik. Nomor 6 nama pemilik rekening, dan nomor 7 tanda tangan dan nama terang pemilik rekening. Teman-teman, berhati-hatilah saat antum mengisi formulir pengiriman uang. Isilah setiap data dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan saat antum mengirim uang. Untuk tugas bina kali ini, silahkan antum isi formulirnya. Misalkan antum akan mengirim uang kepada kakak atau adik antum melalui bank dan wesel pos. Kemudian antum juga akan mengambil sejumlah uang dari tabungan antum di bank. Nah, berikut belangko-belangko kosongnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, pembelajaran IPA kali ini adalah tentang bagaimana cara menyalurkan listrik agar sampai ke rumah-rumah. Nah, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit,
energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh yang namanya transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Nah, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Sekarang kita masuk kepada cara menghemat listrik. Nah, teman-teman pasti tidak akan asing lagi dengan bagaimana cara menghemat listrik. Nah, karena sudah banyak belajar ya. Nah, salah satu dari cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan mengganti bola lampu bohlam biasa dengan menggunakan lampu LED. Karena lampu LED menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada lampu bohlam. Teman-teman, untuk tugas IPA kali ini adalah silahkan antum buat diagram proses penyaluran listrik hingga sampai ke rumah-rumah berdasarkan dari gambar dan penjelasan Ustazah di awal pembelajaran IPA tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jadi kita ada 3 tugas ya teman-teman. Yang pertama ada tugas PKN yaitu mengamati lingkungan. Kemudian ada tugas Bina mengisi formulir dan tugas IPA yaitu mengisi diagram. Demikian pembelajaran kita hari ini teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.